Indonesia punya mimpi yang besar banget buat tahun 2045. Tapi pertanyaannya, siapa yang bakal jadi garda intelektual buat ngelindungin mimpi itu? Nah, pembahasan kita kali ini akan fokus ke peran Komando Resimen Mahasiswa atau Komenwa dalam misi super penting ini. Coba bayangin deh, di tahun 2045, pas banget satu abad kemerdekaan, Indonesia punya cita-cita jadi negara maju. Visi yang keren banget kan? Tapi ini juga bikin kita mikir, di tengah dunia yang penuh ketidakpastian kayak sekarang, gimana caranya kita jagain mimpi ini supaya nggak cuma jadi angan-angan? Jawabannya mungkin sedikit di luar dugaan, ada di konsep pertahanan total yang melibatkan, ya kita semua. Beneran loh, seluruh rakyat. Termasuk para calon pemimpin dan pemikir bangsa yang ada di kampus-kampus. Dan dari sinilah cerita kita bermula. Oke, kita masuk bagian pertama, Visi Indonesia Emas 2045. Biar kebayang ya, kita bedah dulu yuk, mimpi besar apa sih yang lagi kita omongin ini? Kalau secara resmi, namanya itu Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional atau RPJPN. Anggap aja ini kayak peta harta karun raksasa yang jadi penunjuk arah bangsa kita selama 20 tahun ke depan. Dan targetnya ini bukan kaleng-kaleng loh. Kita ngomongin pendapatan per kapita yang setara sama negara maju, angka kemiskinan yang hampir 0%, pengaruh Indonesia di panggung dunia yang makin kuat, dan yang paling penting, sumber daya manusia kita yang super kompetitif. Ambisius, jelas, tapi ya ini tujuan kita bersama. Terus gimana cara kita melindungi cita-cita tadi? Nah, Indonesia itu punya doktrin pertahanan yang unik banget dan udah terbukti dari dulu. Yuk kita kenalan sama sistem pertahanan rakyat semesta. Sishankam Rata. Gampangnya gini, ini adalah sebuah filosofi kalau menjaga negara itu tugas bareng-bareng. Bukan cuma tugasnya TNI, tapi tugas setiap warga, setiap jengkal tanah dan semua sumber daya yang kita punya. Semuanya jadi satu kekuatan utuh. Sistem ini ditopang sama 3 pilar utama. Pertama, tentu aja komponen utama, yaitu TNI kita. Kedua, ada komponen cadangan. Ini adalah warga sipil yang dilatih khusus buat memperkuat TNI kalau dibutuhkan. Dan pilar ketiga, ini dia, komponen pendukung, yaitu kita semua dan sumber daya nasional lainnya. Nah, di pilar ketiga inilah peran mahasiswa jadi penting banget. Oke, sekarang kita masuk ke bagian ketiga, revitalisasi Menwa. Yuk kita fokus ke para garda intelektual ini. Inilah saatnya kita ngobrolin lebih dalam soal Resimen Mahasiswa, alias Menwa. Jadi, Menwa ini bukan organisasi yang baru kemarin sore ya. Akarnya itu udah ada dari zaman perjuangan kemerdekaan. Lewat laskar-laskar pelajar pejuang. Doktrin utamanya bahkan udah dirumusin dari tahun 1959. Mereka juga pernah terlibat langsung di Operasi Trikora dan Dwi Kora. Dan sekarang, di era modern, Menwa dibangunkan lagi buat ngisi peran yang super strategis. Ada satu filosofi keren yang dipegang Komenwa, bunyinya gini. Ibarat elang diganggu gagak, elang akan terbang terus ke atas. Artinya apa? Artinya Komenwa nggak akan buang-buang waktu dan energi buat ngeladenin gangguan atau polemik yang nggak penting. Fokus mereka cuma satu, terus terbang tinggi, tingkatkan kemampuan, sampai gangguan-gangguan itu hilang dengan sendirinya. Keren ya? Filosofi elang tadi itu akarnya dari semboyan mereka. Widya Kastrena Dharmasida, ini konsep yang dalam banget. Widya itu ilmu pengetahuan, Kastrena itu keprajuritan atau disiplin militer, dan Dharmasida itu pengabdian yang sempurna. Jadi intinya, menyatukan kekuatan otak dengan disiplin prajurit untuk pengabdian terbaik bagi bangsa. Oke, tadi itu kan filosofinya, tapi wujud nyatanya di kampus gimana? Nah sekarang kita intip program kerja mereka. Nah, ini nih yang pasti bikin para mahasiswa tertarik. Ikut program bela negara lewat Menwa, itu sekarang bisa diakui setara dengan 20 SKS kuliah. Ini lewat program Merdeka Belajar Kampus Merdeka atau MBKM. Jadi bela negara itu bukan lagi sekedar kegiatan ekstra, tapi udah jadi bagian dari kurikulum yang diakui. Program kerjanya itu detail dan terstruktur banget. Pertama, ada jalur bela negara. Di sini mahasiswa dapat materi wawasan kebangsaan, kepemimpinan, disiplin, yang tadi itu bisa dikonversi jadi SKS. Terus, buat yang mau lebih serius, ada jalur komponen cadangan. Ini pelatihan dasar kemiliteran yang sifatnya sukarela. Dan nggak cuma itu, mereka juga punya fungsi lain yang langsung bersentuhan sama masyarakat loh. Kayak ikut perlindungan masyarakat atau Linmas, penanggulangan bencana, sampai bantu tim SAR. Jadi kontribusinya tuh nyata dan langsung terasa. Kita lanjut ke bagian 5, kontribusi untuk bangsa. Nah, gimana semua kegiatan tadi nyambungnya ke mimpi besar Indonesia Emas? Coba kita lihat tabel ini.
Peran Menwa itu sejalan banget sama 8 misi nasional atau Astacita. Mereka memperkokoh ideologi lewat pendidikan karakter di kampus. Mereka memantapkan pertahanan dengan jadi bagian dari komponen cadangan dan pendukung. Mereka juga ikut membangun SDM unggul lewat penanaman disiplin. Kontribusinya jelas, terukur, dan nyentuh banyak sekali aspek. Dan pengakuan atas peran strategis ini makin kelihatan loh. Bukti paling nyatanya, pas HUT TNI ke-79, satu batalion Komenwa ikut serta dalam defile. Dan mereka jadi satu-satunya komponen pendukung yang ada di sana. Ini bukan sekedar upacara biasa. Ini adalah sebuah simbol yang kuat banget bahwa Menwa telah kembali diperhitungkan sebagai elemen penting pertahanan negara. Jadi kesimpulannya adalah menghidupkan kembali Menwa itu sama dengan berinvestasi buat masa depan. Ini adalah cara kita memastikan para intelektual muda nggak cuma cerdas secara akademik, tapi juga punya rasa cinta tanah air yang kuat. Nah, pertanyaan terakhir dari saya untuk Anda renungkan, dengan semua ini, menurut Anda bagaimana seharusnya peran kaum terpelajar seperti kita membentuk masa depan pertahanan Indonesia? Terima kasih sudah menyimak.